Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat al aba wal ummahat hafizakumullah taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis ilmu asy-syar'i untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Qaul Al-Mufid, syarah dari kitab At-Tauhid. Alhamdulillah sampai bab qaulullah ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Taib. Sampai pada pembahasan ayat ini, ya, surah Al-A'raf ayat 191 dan 192. Kemarin sampai pada terakhir sampai mana? Perkataan beliau wala yastati'una lahum. Ini sekarang nih ya. Kata beliau rahimahullah, qauluhu wala yastati'una lahum nasra. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak bisa memberikan pertolongan untuk yang menyembahnya. Ya. Mereka sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembah mereka. Artinya kata Syekh, la yaqdiruna ala nasrihim law hajamahum aduwwun. Mereka sesembahan selain Allah itu tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka seandainya ada musuh menyerang mereka. Ya, seandainya ada musuh menyerang orang-orang musyrikin, sesembahan orang-orang musyrikin itu tidak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa membantu sama sekali. Kenapa? Li'anna haula'il ma'budin qasiruna. Karena sesembahan ini, sesembahan selain Allah ini itu penuh dengan kekurangan. Ya, penuh dengan kekurangan. Qasirun. Mereka adalah orang-orang yang tidak atau benda-benda mati, ya, yang tidak bisa apa-apa, yang penuh dengan kekurangan.
Ini ya, 1. Berapa jadi sudah ya? Tambah yang kemarin. Berapa poinnya? Pertama, Allah katakan sesembahan selain Allah itu satu, tidak bisa mencipta, nggak bisa menciptakan apa-apa. Terus yang kedua, justru mereka sesembahan selain Allah itu yang diciptakan, bukan menciptakan. Ya, sesembahan selain Allah itu yang diciptakan, tidak bisa mencipta, justru mereka yang diciptakan. Kemudian yang ketiga ditegaskan oleh Allah, sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nah, kemudian beliau jelaskan, wan nasru, pertolongan itu namanya nasr, yang disebut nasr itu adalah ad-daf'u 'anil makhdhul bihaitsu yantasiru ala aduwihi. Yang namanya nasr itu, pertolongan itu adalah membela orang yang yang direndahkan, orang yang diserang, dengan atau dari sisi dia nanti bisa menang terhadap musuhnya. Itu baru dibilang nasr. Ya, dibilang ada pertolongan itu kapan? Ketika si yang diserang itu nanti bisa jadi menang. Ya, dibela kemudian bisa jadi menang. Nah, di situ baru namanya pertolongan. Ya, nasr. Nah, sesembahan selain Allah nggak bisa, ya, nggak bisa membantu orang-orang musyrikin, ya, untuk membela diri mereka kalau ada yang menyerang mereka. Jelas ya, kelemahan demi kelemahan Allah tegaskan dalam ayat ini, kelemahan sesembahan mereka. Kemudian yang keempat yaitu qauluhu wala anfusahum yansurun. Dan juga sesembahan selain Allah itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, diri mereka sendiri, dirinya yang disembah ini, yang disembah, ya, bukan yang menyembahnya. Dianya sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, sesembahan selain Allah itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bisa apa mereka? Ya, baik itu bentuknya siapa? Orang soleh yang sudah meninggal, bisa nggak dia membela, membantu dirinya sendiri ketika memang sudah ada ketentuan lain, ya, atau orang-orang yang disembah selain Allah, ya, bisa nggak dia membela dirinya, memberikan pertolongan kepada dirinya, ya, kalau tidak dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang bentuknya batu, ya, bentuknya pohon yang mereka tidak bisa apa-apa. Baik, kemudian wala anfusahum di sini kata beliau binasbi anfusahum, ya, binasbi kata anfusahum dengan menasabkan kata anfusahum ala annahu maf'ulun muqaddam, sebagai maf'ul muqaddam. Jadi anfusahum di sini i'rabnya secara bahasa Arabnya itu adalah dia maf'ul bihi yang muqaddam, ya, yang berada di depan amilnya. Walaisa min bab al-istighal, bukan dari bab istighal. Sudah pernah lewat belajar bab istighal? Siapa yang pernah lewat? Sudah ya. Jadi ini memang bab istighal termasuk bab maf'ul bihi juga. Cuma maksudnya di sini kata beliau, maksudnya bukan ini maf'ul bih yang bukan istighal. Ya. Memang bab istighal masuk juga dalam bab maf'ul bih. Li'annal 'amil lam yastaghil bi dhamiris sabiq. Kenapa dia enggak disebut bab istighal? Karena amil di sini yansurun itu tidak sibuk dengan apa? Dengan
domirnya si anfusahum. Ya, artinya tidak ada domir setelah yansurun, yaitu secara i'rabnya. Kemudian ai, nah ini yang pentingnya di sini. Ai maknanya dari kalimat tersebut adalah ziyadatan ala dzalik hum ajizuna 'anil intisar li anfusihim. Sebagai tambahan dari yang poin 3 itu, 3 poin yang disebutkan di awal, yang keempatnya ya adalah mereka itu lemah, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Fa kaifa yansuruna ghairahum, bagaimana mau bisa menolong orang lain, bagaimana mau mengabulkan doa orang-orang yang datang kepada mereka. Diri mereka sendiri nggak bisa mereka tolong sendiri, apalagi mau menolong orang lain. Ya. Sekarang yang orang-orang yang dikubur, yang sudah meninggal, kita tahu bahwasanya mereka butuh apa? Mereka yang butuh kita. Ya, mereka yang butuh kita. Butuh apa? Butuh doa dari kita. Ya, butuh doa dari kita. Tapi kenapa ada orang yang datang kepada mereka minta doa? Ya, ini kan harusnya kalau dia berpikir kembali, ya dengan pikiran yang bersih secara akal saja itu nggak bisa. Ya, apalagi sudah ada jelas nas-nas yang tegas menegaskan, nanti sayati akan datang ya ayat yang tegas menunjukkan orang-orang yang sudah mati itu nggak bisa mendengar doa. Ya, nggak bisa mendengar doa. Jelas ya. Nah, ini sangat ya, ayat-ayat ini sangat tegas menjelaskan kelemahan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya, kita disadarkan, ayo sadar wahai manusia, yang kalian minta itu adalah makhluk yang lemah dari semua sisinya. Nah, di sini disebutkan 4 sisi kelemahan mereka. Nanti akan disimpulkan oleh beliau. Fabayyanallahu ajza hadhil asnam. Maka Allah menjelaskan kelemahan berhala-berhala ini. Baik, berarti ayat ini bisa dikatakan ini lebih khusus kepada berhala-berhala. Nanti berikutnya ada ayat yang bisa juga mencakup orang-orang yang soleh atau yang sudah meninggal, yang dikubur, yang diminta. Fabayyanallahu ajza hadhil asnam. Maka Allah menjelaskan kelemahan berhala-berhala ini. Wa annaha la tasluhu, bahwasanya berhala-berhala itu tidak layak antakuna ma'budatan, untuk menjadi sesembahan, min arba'ati wujuh, dari 4 sisi alasan. Ya, dari 4 sisi alasan. Allah jelaskan bahwasanya berhala-berhala ini tidak pantas untuk disembah karena Allah jelaskan 4 perkara kelemahan mereka. 1, annaha la takhluqu, bahwasanya sesembahan itu tidak bisa mencipta. Tidak bisa mencipta. Wa man la yakhluqu la yastahiqqu ay yu'bada. Dan yang tidak bisa mencipta itu tidak berhak untuk disembah. Yang tidak bisa mencipta itu tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Karena jelas kelemahannya. Yang bisa mencipta jelas dia penuh dengan kesempurnaan. Ya, jadi cukup dengan satu sifat ini saja, yaitu mencipta. Jadi siapa yang mencipta, dialah yang berhak disembah. Kenapa? Karena yang menciptalah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, memiliki ilmu yang sempurna, memiliki kekuatan yang sempurna, kekuasaan yang mutlak, dan semuanya.
itu yang namanya mencipta. Sehingga yang menciptalah yang berhak disembah. Yang tidak mencipta, yang tidak bisa menciptakan, dia jelas penuh dengan kekurangan. Ya. Bagaimana untuk disembah? Enggak mungkin, ya, enggak mungkin dan tidak pantas untuk disembah. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua atau kelemahan mereka yang kedua adalah annahum makhluqun. Bahwasanya sesembahan selain Allah itu adalah makhluk. Adalah makhluk. Minal adam, yang diciptakan dari tadinya tidak ada. Ya, makhluk yang tadinya dia tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Ya, Allah ciptakan menjadi ada. Jadi sangat jelas tidak pantas sekali kita menyembah kepada makhluk. Kemudian fahum muftaqiruna ila ghairihim ibtidaan wa dawaman. Ditambah lagi yang namanya makhluk itu ya adalah selalu butuh kepada selain mereka. Makhluk tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada selain mereka, selain dirinya, butuh untuk ya membantunya. Ibtidaan wa dawaman, dari awalnya sampai seterusnya. Gak pernah yang namanya makhluk itu tidak butuh dengan yang lain. Ya, apa ada satu makhluk yang bisa berdiri sendiri? Gak mungkin ada yang namanya makhluk. Tapi yang bisa berdiri sendiri itu namanya khaliq. Itulah khaliq. Al-khaliq, yang pencipta, yang menciptakan, dialah yang bisa berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Ya, tidak butuh kepada makhluk. Ini jelas, sangat jelas kelemahan sesembahan selain Allah dari sisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, annahum la yastati'una nasrat da'ina lahum. Bahwasanya sesembahan selain Allah itu tidak bisa menolong orang yang berdoa kepada mereka, orang yang minta kepada mereka. Wa qauluhu la yastati'un ablaghu min qaulihi la yansurunahum. Allah sebutkan di sini pakai kata la yastati'un, artinya mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu untuk menolong. Ini kalimat ini lebih dalam maknanya daripada kalau menggunakan kata la yansurunahum. Kata apa? Mereka tidak menolong. Ya. Tidak menolong. Jadi lebih dalam. Enggak mampu menolong itu lebih dalam daripada tidak menolong. Ya, daripada kata tidak menolong. Kenapa? Li'annahu law qala la yansurunahum, seandainya Allah pakai kalimat la yansurunahum, faqad yaqulu qail, ya, bisa jadi ada yang berkata lakinnahum yastati'un, akan tapi mereka mampu tapi tidak mau. Ya. Jadi kalimat tidak menolong itu kan masih ada kemungkinan. Enggak menolong itu karena mampu, karena tidak mampu, atau karena tidak mau. Iya kan? Namanya orang enggak mau menolong itu, ya, tidak menolong itu bisa karena tidak mampu atau karena tidak mau. Tapi kalau sudah dikatakan Allah mereka itu tidak mampu, walaupun mau, ya, walaupun mau, ya nggak bisa, ya, walaupun mau tidak bisa. Nah ini masya Allah ya, hampir sama tapi ya beda apa maknanya, yang lebih dalamnya beda. Wala yastati'un
Allah katakan di sini wala yastati'una lahum nasra, berarti jelas menegaskan sama sekali mereka tidak mampu, ya. Jelas juga tidak mau, ya. Terus daripada menggunakan kalimat la yansurunahum, yaitu mereka tidak menolong, artinya kalau tidak menolong itu mungkin saja karena tidak mampu atau tidak mau. Lakin lamma qala wala yastati'una lahum nasra kana ablagha li dhuhuri ajzihim. Kalau menggunakan kalimat mereka tidak mampu menolong menolong yang menyembah mereka, ini lebih dalam menunjukkan kelemahan mereka sesembahan selain Allah. Sangat jelas, ya. Kemudian yang keempat, sisi keempat dari kelemahan sesembahan selain Allah adalah annahum la yastati'una nasra anfusihim, bahwasanya mereka sesembahan selain Allah itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Empat sisi yang jelas, tegas menunjukkan kelemahan mereka. Maka orang yang berakal, ya, orang yang berakal harusnya, ya, dengan akal mereka sendiri itu bisa apa? Bisa menjauhi sesembahan selain Allah. Ya, ngapain saya nyembah yang seperti ini sifatnya? Ya. Jelas ya? Taib, itu ayat yang pertama dan kedua, ya. Beliau sebutkan di situ ayat 1 dan 2. Sekarang kita masuk ayat ketiga, yaitu qauluhu ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir. Allah mengatakan, dan yang kalian sembah, kalian seru selain Allah itu, ya, dan yang kalian seru selain Allah itu, Allah kabarkan ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak punya apa-apa, tidak punya walaupun kitmir. Apa kitmir? Kulit arinya biji kurma, ya. Jadi kalau biji kurma itu kita kerok sedikit, nah itu nanti ada kulit putihnya, itu namanya kitmir, ya. Jadi kata Allah, mereka yang diminta itu, yang kalian minta itu gak punya apa-apa, sampai pun biji kurma, kulit arinya biji kurma itu pun mereka gak punya. Yang punya siapa, ya? Punya Allah, bukan punya mereka. Mereka gak bisa memiliki sesuatu yang sangat kecil pun gak bisa, apalagi mau ngasih kepada kalian. Ini sudah sangat jelas kan? Mau tegaskan, mereka nggak punya apa-apa. Kemudian intad'uhum, kalau kalian minta kepada mereka, ya, kalau kalian minta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka itu nggak bakal bisa mendengar doanya kalian, permintaan kalian mereka nggak dengar, ya. Kalau kalian mendengar, kalau kalian meminta kepada mereka, Allah tegaskan mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Ayat ini yang harusnya dipegang, ya. Ini yang harus dikedepankan daripada dalil-dalil atau hadis-hadis yang secara zahirnya menunjukkan mayit itu bisa mendengar. Tapi nanti akan lebih dijelaskan nanti oleh Syekh, ya. Kan ada beberapa hadis yang secara zahir menjelaskan mayit itu bisa mendengar, ya. Tapi nanti itu ayat atau hadis itu harus dibawa kepada ayat ini,
Ya. Jadi pemahaman hadis itu harus dipahami dengan ayat ini. Karena di sini sangat tegas Allah menegaskan, kalau kalian meminta kepada selain Allah, mereka tidak bisa mendengar. Jadi kalau ada yang membantah, oh di sana ada hadis menunjukkan bahwasanya mayit bisa mendengar, berarti bisa diminta. Nah, langsung saja bawakan ayat ini. Allah jelas menegaskan mereka nggak bisa dengar doa. Ya, doa kalian mereka tidak bisa mendengarnya. Kemudian walau sami'u, seandainya mereka mendengar, ini cuma andai saja. Ya, andai saja. Yang jelas mereka nggak bisa dengar. Tapi kalaupun dianggap mendengar, ya, kalau misalnya ada yang membantah ngeyel, bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka nggak bisa mengabulkan doa. Ya. Jadi untuk apa diminta? Untuk apa kita minta kepada sesembahan selain Allah? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ditambah lagi nanti hari kiamat, yang kalian minta ini itu akan mengingkari perbuatan kalian, kesyirikan kalian. Ini jelaskan bahwasanya perbuatan meminta kepada selain Allah itu adalah syirik. Nah, kesyirikan kalian ini akan diingkari oleh yang kalian minta kepadanya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kemudian Allah tutup dengan, tidak ada yang bisa mengabarkan kepadamu wahai Nabi seperti Allah mengabarkan berita-berita ini. Ya. Enggak akan ada. Baik. Kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, ma yamlikuna min qitmir walladzina tad'una min dunihi, dan yang kalian minta dari selain Allah itu yashmal du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Minta di sini mencakup minta doa yang bentuknya minta, permintaan, ya, permintaan. Wa du'a al-ibadah juga mencakup doa yang bentuknya ibadah seperti zikir, ya, salat, ya, zakat. Thayyib, itu mencakup semuanya. Jadi kalau kalian menyerahkan permintaan atau kalian beribadah kepada selain Allah, maka ingat, yang kalian ibadah kepadanya itu enggak bisa apa-apa. Wa min dunihi ay siwallah. Min dunihi itu artinya selain Allah. Kemudian qauluhu ma yamlikuna min qitmir. Mereka itu tidak memiliki apa-apa walaupun qitmir. Ma di sini ma nafiyah. Min harfu jarrin zaidin lafzan. Min di sini adalah huruf jar sebagai tambahan secara lafadznya. Ya, cuma tambahan lafadz saja. Ya. Wa qila la yanbaghi ayyuqal harfu jarrin zaid fil Qur'an. Ada yang mengatakan enggak bagus kalau dikatakan ada huruf tambahan di dalam Al-Qur'an, seakan-akan apa? Seakan-akan cuma tambahan tanpa ada fungsinya. Ya, padahal semuanya ada fungsinya. Bal yuqal min harfu silah. Ya. Tapi harusnya disebut min itu adalah harfu silah, huruf penyambung. Wa hadza fihi nadhar. Kemudian kata Syekh Utsaimin, tapi kalau disebut huruf silah itu juga ada masalahnya, ada kritikannya. Li'annal hurufaz zaidah laha ma'nan. Ya, kenapa kata beliau? Karena huruf zaidah itu punya makna, namanya zaidah, tambahan, tapi sebenarnya dia punya fungsi. Ya, tambahan itu ada fungsinya, bukan tambahan sekedar tambahan tanpa fungsi. Apa fungsinya? Wa huwa taukid. Ya, yaitu taukid. Maksudnya kalau ada minnya, ya, ma yamlikuna min qitmir. Jadi kalau dalam kalimat itu ada penafian, peniadaan, kemudian ditambahi min, ya, ditambahi min di situ, berarti nanti fungsinya min itu adalah menambah kuatnya penafian. Artinya benar-benar enggak
ya benar-benar tidak, ya, tidak punya sama sekali, ya. Jadi beda rasanya dengan ma yamlikuna kitmiron, ya. Misalnya ma yamlikuna kitmiron daripada dengan ma yamlikuna min kitmir. Lebih dalam pakai min, artinya menunjukkan benar-benar gak milik, gak punya apa-apa mereka, walaupun kitmir. Kemudian wa innama yuqal zaid min haitsul i'rab. Ya, min di situ disebut tambahan itu hanya dalam istilah i'rab saja. I'rabnya dalam bahasa Arab, ya, itu cuma istilah saja, ya. Bukan artinya tambahan tapi tanpa arti, ya. Tambahan itu punya maksud sendiri. Wa jumlatu ma yamlikuna, kalimat ma yamlikuna itu adalah khabarul mubtada alladzi huwa alladina. Khabar mubtada yang dimana mubtada itu adalah alladzina. Alladzina i'rabnya apa? Mubtada. Kemudian ma yamlikuna, ini kalimat ma yamlikuna min kitmir adalah khabar mubtada, itu i'rabnya. Kemudian wa qauluhu min kitmir, kata beliau kitmir itu adalah salbu nawatit tamr, apa, kulit pembungkus biji kurma. Pernah makan kurma, ya, pernah makan kurma. Kalau kita buka, ya, ada yang kalau kita pas buka itu ada selaput putihnya, ya, yang menyelimuti biji kurma. Atau kalau pas dibuka belum kelihatan, kita kerok sedikit bijinya, nanti akan ada kulit halus, ya, itu yang putih, itu namanya kitmir. Kemudian beliau kasih faedah. Ini enaknya juga apa, belajar sama Syekh Utsaimin itu, beliau, ya, ketika penyampaian ilmunya beliau sering memberikan tambahan-tambahan pengetahuan, ya. Contoh di sini wa fin nawati salah satu asya, beliau tak kasih tambahan ilmu pengetahuan kepada kita. Biji kurma itu ada 3 perkara pada biji kurma, dzakarahallahu fil Qur'an, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, libayani haqaratis syai', ya, untuk menjelaskan rendahnya sesuatu. Jadi dalam Al-Qur'an nanti ada 3 kata, yang 3 kata ini terkait sama biji kurma, ya, terkait sama bagian dari biji kurma, yang 3-tiganya menunjukkan rendahnya sesuatu, ya. Yang pertama adalah kata kitmir, ya, ada kata kitmir di ayat ini, ya, kitmir. Wa huwal lufafah ar-raqiqah allati 'alan nawat. Kitmir adalah lufafah, selimut atau lapisan, ar-raqiqah yang tipis, allati 'alan nawat yang ada di atas biji kurma. Nanti kalau di rumah punya kurma langsung praktek, ya, lihat mana sih yang namanya kitmir, ya, atau langsung di searching aja antum bisa lihat, ya, mana sih yang disebut kitmir, ya, lapisan pada biji kurma yang halus. Kemudian ada lagi fatila, fatil, ya, nanti dilihat di Al-Quran, ya, kalimat fatil, ya, antum searching apa kalimat fatil. Fatil itu apa? Wa wasilkun yakunu fi syakki atau fi syikkil ladzi fin nawat. Fatil itu adalah benang kecil, ya, benang yang ada di belahan biji kurma. Biji kurma itu kan enggak bulat, gitu kan, enggak kan? Ada lekukannya kayak garis gitu kan, ada garisnya kan di biji kurma itu, ya, itu namanya syik atau syak, ya, itu namanya syakun, ya, ada garisnya, ya. Di garis itu nanti ada benangnya, ya, itu namanya fatil, ya, itu namanya fatil.
Baik, kemudian ada lagi yang namanya nakir. Nanti juga di antum cari ya. Di surat apa sih nakir, ada nakir ya, ada kata nakir. Wahiyan nuqrah allati takunu ala dhahrin nawat. Yaitu dia adalah titik yang ada di tengah, yang di punggung biji kurma, di tengah-tengah kurma ya, itu ada titik calon tunas ya. Antum pernah lihat tunasnya kurma biji kurma itu kalau pas tukul tunas? Gak pernah lihat, gak pernah nanam ya. Yang pernah nanam kurma, biji kurma ya, atau antum lagi itu lihat kurma yang baru tumbuh itu tumbuhnya di mana? Di ujung atau di tengah? Hah? Di ujung. Loh, kata orang tua kita di tengah loh pengalamannya. Ini biji ya, ujung sama ujung. Dia keluarnya tuh di sini. Ya, munculnya di situ. Itu ada titik kecil ya. Itu namanya nakir. Disebut nakir. Ada titik kecil ya di tengah biji kurma. Yang itu Allah alam calon tempat keluarnya daun ya, tunas ya, calon tunasnya di situ. Jadi Masya Allah, ini 3 istilah yang terkait sama kurma, yang 3-tiganya menunjukkan kerendahan dari sesuatu karena saking kecilnya dan tidak ada harganya ya, kecil dan tidak ada harganya. Fahaula'i la yamlikuna min kitmir, kembali lagi ke kitmir. Maka mereka itu, sesembahan selain Allah itu tidak memiliki, tidak punya ya, walaupun kitmir, gak punya apa-apa. Kemudian fa'in qila, kalau ada yang mengatakan alaisal insan yamlikun nakhla kullahu kamilan, kalau ada yang mengkritik, bukankah manusia itu bisa memiliki kurma, yang pohon kurmanya malah ya secara sempurna ya, kan di ayat dibilang mereka itu nggak punya kitmirnya. Nah sekarang kan manusia bisa punya pohon kurmanya, bukan cuma apanya, bijinya toh kan, bahkan sak pohon-pohonnya juga manusia kan punya. Nah itu kenapa di Al-Quran kok disebut tidak punya walaupun kitmir ya, lihat jawabannya, kata beliau, ujiba, dijawab, innahu yamlikuhu walakinnahu milkun naqis laisa hakikian. Manusia itu memang disebut memiliki, tapi kepemilikannya itu adalah kepemilikan yang kurang, bukan kepemilikan yang sempurna, yang hakikatnya milik dia bukan ya. Artinya milik yang kurang bisa dikatakan itu hanya titipan ya. Hakikatnya apa yang kita puasai itu adalah apa? Semuanya titipan, bukan milik sempurna. Kalau milik sempurna itu mau kita apain pun bisa ya, mau diapakan pun nggak ada larangan, nggak ada yang bisa melarang kan, kalau memang itu milik kita secara sempurna. Tapi kan kita sebagai manusia ada larangan-larangan dari Allah ya, larangan untuk apa? Membuang-buang harta. Itu berarti kan harta yang kita miliki itu pemilikannya tidak sempurna karena masih Allah larang ya, jangan dibuang, jangan dibakar ya. Yang memiliki sempurna adalah Allah yang mengatur itu semuanya. Fala yatasarrafu fihi illa ala hasabi ma jaa bihi syara'. Maka tidaklah diperlakukan padanya kecuali sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, sesuai dengan yang diizinkan oleh syariat. Fala yamliku masalan ihraqahu, maka manusia itu tidak boleh contohnya membakarnya. Kenapa? Linnahi an idha'atil mal, karena ada larangan membuang-buang harta ya. Jadi karena kita masih dilarang Allah untuk membuang-buang harta, berarti itu menunjukkan
harta yang kita pegang itu kepemilikan sementara, kepemilikan yang kurang, hanya kalau kita bahasakan itu hanya titipan saja, titipan untuk dimanfaatkan, izin, ada izin saja, itu izin silakan kamu manfaatkan, ya, tapi nggak bisa seenaknya, ya, nggak bisa seenaknya. Jelas ya, insyaallah. Kemudian sedikit lagi, in tad'uuhum, jumlah syartiyah. In tad'uuhum adalah jumlah syartiyah. Tad'u fi'lu syarat majzumun bihadfin nun. Tad'u itu adalah fi'il syarat, dia majzum dengan membuang nun. Wal waw fa'il, wawnya adalah fa'il. Wa asluha, asalnya adalah tad'unahum, kemudian ada in, nunnya jadi hilang, ya, sebagai tanda jazmnya fi'il tad'u. Kemudian qauluhu la yasma'u du'aakum, jawabu syart. La yasma'u du'aakum ini kalimat jawab syarat, majzumun bihadfin nun, dia juga jazm dengan membuang nun. Wal waw fa'il, waw adalah fa'il. Jadi tegas maknanya sudah jelas ya. Beliau nggak jelaskan maknanya karena memang sudah jelas. Beliau hanya jelaskan i'rabnya saja. Ya. Jadi maknanya, kalau kalian minta kepada mereka, mereka yang kalian minta itu tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mendengar doa kalian, ya, tidak bisa mendengar doa kalian. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan mayit itu bisa mendengar, mungkin anak kasih kesimpulannya sedikit saja karena sebagai penutup, ya. Pokoknya kalau ada dapatkan hadis yang menunjukkan mayit itu bisa mendengar, maka mendengarnya itu hanya sebatas poin itu saja. Contoh misalnya salam, ya, nanti ada hadis yang menunjukkan mayit bisa mendengar salam, baik itu seorang muslim atau nabi, ada juga untuk nabi bisa mendengar salam. Nah, maka bisa mendengarnya itu hanya mendengar salam saja. Kenapa kita batasi seperti itu? Karena di sini Allah tegaskan untuk doa gak akan bisa didengar, ya. Ya bisa kalau memang mau ada yang membawanya, oh ini hanya berhala, tapi kan pada penggalan berikutnya tetap terbantahkan dengan penggalan berikutnya, gitu. Iya. Kalau mereka bilang, oh ini kan ayatnya untuk berhala, kalau orang soleh bisa dengar karena ada hadis, ya. Maka penggalan berikutnya tetap akan membantah itu. Ya, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dikatakan dengar, ya, mungkin ada hadisnya seperti itu, tapi jelas mastajabu lakum. Mereka nggak akan bisa mengabulkan doa kalian. Tapi untuk apa kan gitu? Percuma aja kan? Ya, kalaupun dikatakan mendengar, ini yang apa? Finishnya, penentunya adalah ini, mastajabu lakum. Tapi cukup dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa kita amalkan, bisa sampaikan kepada yang lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.